Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video pembuatan dan proses peluncuran dari roket air yang kita buat. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum apa saja sih yang terdapat pada hukum-hukum fisika apa yang terdapat pada roket air tersebut. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah roket air. Roket air merupakan sebuah benda yang sederhana namun dapat meluncur jauh dan tinggi apabila diisi dengan air sebagai bahan bakarnya dan tekanan udara sebagai gaya dorong yang menekan air tersebut. Roket dapat dibuat dari botol bekas air minum, baik yang bersoda maupun air minum yang mineral yang biasa. Namun yang lebih baik adalah yang bersoda. Kenapa? Karena yang bersoda itu lebih kuat dan lebih elastis, tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Nah, pada umumnya botol yang biasa digunakan untuk membuat roket air itu adalah botol yang kapasitasnya minimal 1,5 liter. Roket air bekerja juga berdasarkan prinsip hukum fisika. Di antaranya yang pertama adalah hukum Bernoulli, di mana hukum Bernoulli ini pertama kali dikemukakan oleh Daniel Bernoulli, sama seperti namanya, pada tahun 1700 hingga 1782. Asas Bernoulli menyatakan bahwa fluida yang mengalir horizontal, tekanan yang paling besar terdapat pada bagian yang kelajuannya paling kecil, dan tekanan yang paling kecil terdapat pada bagian yang paling besar. Jadi semakin besar luas penampang atau lubang botolnya, kecepatan fluida semakin kecil dan tekanan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil luas penampang maka kecepatan fluida semakin besar dan tekanannya semakin kecil. Nah, hukum selanjutnya adalah hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Hukum kekekalan momentum ini berlaku di mana semburan air menyebabkan roket bisa bergerak ke atas dengan kelajuan yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya adalah hukum Newton 3, di mana bunyinya yaitu apabila sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda tersebut akan memberikan gaya pada benda pertama. Kedua gaya tersebut memiliki besar yang sama tetapi berlawanan arah. Nah, hukum selanjutnya adalah hukum Pascal, di mana tekanan yang bekerja pada fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dengan sama besar. Nah, yang selanjutnya adalah hukum tekanan hidrostatis, di mana semakin besar tekanannya, gaya dorongannya juga akan semakin besar. Nah, selanjutnya adalah gerak vertikal ke atas, atau biasa kita sebut dengan gerak parabola. Nah, di mana sudut peluncuran roket untuk dapat mencapai jarak terjauh optimalnya itu 45 derajat. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa setiap roket pasti akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung pembuatnya sendiri, tergantung si pembuatnya dibandingkan dengan roket-roket yang lain, yang dimana artinya sudut peluncuran roketnya untuk jarak terjauh tidak hanya 45 derajat saja. Semua itu kembali lagi pada karakteristik atau ciri khas roket air yang kita buat. Nah, itulah tadi hukum-hukum yang fisika yang terdapat dalam roket air tersebut. Nah, bagaimana sih prinsip kerja roket air tersebut? Roket air itu bekerja berdasarkan pada prinsip dari hukum yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu hukum Bernoulli, hukum 3 Newton, hukum Pascal, hukum tekanan hidrostatis, dan hukum kekekalan momentum. Yaitu yakni penggabungan antara tekanan udara yang diberikan oleh pompa, tekanan udaranya yang kita pompa itu, dan gaya aksi reaksi yang diberikan oleh alat peluncur, di mana luas penampangnya atau luas lubang botolnya juga mempengaruhi roketnya. Seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, peluncuran roket dapat berjalan mulus dan roket dapat meluncur ke atas dengan lancar karena tekanan yang diberikan cukup kuat. Jadi semakin kuat kita memompa itu, semakin besar tekanannya, dan air yang dimasukkan ke dalam roket tidak melampaui batas yang seharusnya, di mana airnya itu tidak boleh terlalu banyak dan juga tidak boleh terlalu sedikit. Ya, kurang lebih dari setengah botol yang 1,5 liter itu. Nah,
pompa yang dihubungkan dengan pentil ban akan mengalirkan tekanan udara saat pompa ditekan. Dan saat pengunci dibuka, udara tersebut akan bergabung bersama air dan membuat air yang berada di dalam roket merasa terdesak keluar. Jadi semakin kita pompa itu, udaranya semakin banyak masuk, dan juga air yang di dalam botol tadi itu terdesak ingin keluar. Nah, ketika tekanan udaranya semakin kuat dan ruangan yang ada di dalam roket sudah terasa penuh, maka aliran udara dan air tersebut akan menyembur keluar dan roket pun meluncur ke atas. Nah, itulah tadi prinsip kerjanya dari roket air tersebut. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat memahaminya. Demikian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.